Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kurva linear dari larutan standar. Di sini larutan standarnya adalah larutan standar rutin. Ini adalah hasil dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium menggunakan spektrometer UV visible. Panjang gelombang dari larutan rutin ini setelah diukur flavonoidnya dia berwarna kuning, maka dia masuk ke rank visible 400 sampai 800. Kita ambil data yang ada ini, kita pindahkan ke dalam Excel untuk kita buatkan yang namanya kurva. Jadi disusun dulu konsentrasi absorbansi 100, 0,244, 110, 0,298 dan seterusnya. Kemudian ini di blok. Seperti ini, dipilih yang namanya insert, lalu dilihat chartnya yang berserakan seperti ini. Insert scatter namanya ya. Dipilih yang bulat-bulat ini, kemudian di quick layout diambil yang ada fx-nya, fungsi f dalam x. Kemudian ini nanti garisnya dihapus. Semuanya ya. Lalu kemudian ini kan dia mulai dari 110 ya. Ini bisa dirubah ini. Kita rubah secara format aksis, kita ambil ya. Ambil dari format aksis, kita mulai dari minimumnya 100 saja. Lalu maksimumnya kita ambil 150, nggak apa. Selisihnya itu 10, paling rendah itu adalah 2. Oke, selesai. Kemudian untuk yang format ininya 0,2 sampai 0,45 ya apa. Ini kita ubah ini lagi, ini dipindahkan dikit supaya jangan mengganggu. Ke sini aja. Lalu ini diubah, diklik di situ, diubah menjadi absorbansi. Lalu ini diubah menjadi konsentrasi. Oke, lalu setelah itu ini dihapus saja. Kemudian di sini boleh diganti menjadi kata-kata grafik larutan seri rutin. Grafik larutan seri rutin. Grafik. Kenapa kita katakan ini larutan standar? Karena dia murni, lalu dia merupakan flavonoid baku, murni baku, lalu kemudian dia dari persamaan ini yang diambil ini rutin, berarti kita menduga bahwa di dalam dekokta flavonoid kita itu mengandung senyawa rutin. Senyawa rutinnya itu berapanya itu nanti kita pakai dengan menggunakan standar ini. Jadi kalau dapat persamaan dari larutan standar yang ini, ketika rutin, pas flavonoid itu mengandung yang namanya flavonoid, jenisnya golongannya senyawanya rutin, itu dia akan bereaksi terbaca pada konsentrasi 100 absorbansinya dengan menggunakan AlCl3 10% sebanyak 0,1 mili saja. Kemudian dinetralkan dengan menggunakan natrium asetat, rutinnya 0,5 mili yang diambil dengan konsentrasi dengan volume 0,5 mili, konsentrasi 100 itu dia terbaca absorbansinya. Lalu kemudian dari hasil yang 5 larutan rutin yang direaksikan dengan aluminium klorida itu kita pakai untuk membuat persamaan regresinya. Nanti persamaan regresi ini kan ini sudah berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah larutan baku ya, larutan seri standar yang sudah mengandung rutin. Kemudian kita pakai persamaannya ini untuk mengukur larutan rutin juga, mengukur senyawa rutin juga yang ada di dalam dekokta kita. Jadi kita duga bahwa jenis flavonoid yang terdapat di dalam kita punya ini, dalam senyawa dekokta ini, itu tipenya mirip dengan rutin. Maka ketika direaksikan, itu dekoktanya ini kan kita buat dulu ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan masukkan nilainya nih. Dekokta ini kan Y-nya nanti didapatkan absorbansinya 0,301, 0,352, 0,355.
dekokta yang bisa terbaca itu dia kan induknya 100.000 ppm atau 10/5 ppm. Kemudian dia diencerkan, lakukan pengenceran ini. Jadi diambil dekokta induk itu diencerkan, diambil dia sebanyak 3 mili, ini pengenceran 10% ya. Pengenceran 10% itu menjadi dari pengenceran 10% ini maksudnya 100.000 ppm dia konsentrasinya menjadi 30.000 ppm. Maka diambil dia volumenya itu sebanyak 3 mili, kita masukkan ke dalam labu ukur 10. Faktor pengenceran dengan volume labu 10 dan larutan induk yang diambil itu adalah 3, itu faktor pengencerannya 3,33. Kita masukkan ke sini ya. Jadi volume dekokta itu adalah 10 mili. Kita langsung hitung kadarnya nanti. Kadar flavonoid, total flavonoid concentrate. Jadi berapa kadarnya, persen B per B kita pakai. Massa dekokta ini kita ambil massa dekokta serbu. Jadi waktu kita membuat serbu itu kan 10 gram ya. 10 gram kalau dijadikan miligram itu adalah 10.000 miligram. Jadi kemudian untuk mendapatkan konsentrasi terukur itu diambil dari yang namanya hasil dari spektro, hasil pengukuran. Konsentrasi terukur di sini diketahui pada konsentrasi 30.000 yang 0,3 ini adalah 112,667. 70 ya. Kemudian yang 30.000 yang kedua, ini berarti ada pengulangan 3 kali, 125, kemudian 125. Nah, lihat ketika dimasukkan benar ya. Jadi sudah dimasukkan data-data yang ada tadi itu asuransinya, ini 3 kali pengulangan ya, 0,301, 0,352, 0,3. Maka dimasukkan dalam bentuk tabelnya aja supaya mudah kami menghitungnya. Kita ambil persamaannya ini. Ini kan dalam bentuk Y ini nanti asuransinya. Lalu kemudian yang A, yang B-nya ini 0,1618. Kemudian yang A-nya 0,0041. Jadi kita masuk aja kan sama nih untuk 3 nih. Karena dia 3 kali pengulangan, asuransi berbeda dikit. Sementara untuk yang persamaannya sama. Kemudian konsentrasi terukurnya itu diambil juga dari data ya. Data yang ada itu coba dicocokkan kembali. Datanya itu gimana? Datanya ini sama ya, konsentrasinya yang terukur. Ini yang terukur nih, 112,66. Dan seterusnya, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, lihat data yang ini. Kita hitung yang konsentrasi terhitungnya, itu satuannya kan tadi terukur miligram per liter ya. Miligram per liter itu sama dengan ppm. Kita hitung dengan menggunakan persamaan yang ada, persamaan regresi, di mana Y itu sama dengan, karena tandanya B-nya adalah minus, maka dia menjadi plus, dibagi dengan A. Ya, ini dia persamaannya di atas nih. Kemudian ditarik saja lagi ke bawah. Ini ya. Angkanya akan ikuti semua, persamaan rumus itu menjadi sama. Berubah sesuai dengan sheet-nya, sesuai dengan row-nya. Kemudian untuk yang konsentrasi terhitung, ini kan dia liter ya. Karena kita pakai volume dekoktanya mili, karena nanti kita masukkan di sini, kan rumusnya TFC sama dengan konsentrasi kali P kali F, faktor pengenceran. Dikali volume, dikali faktor pengenceran, bagi dengan massa dekokta. Kita kalau mau ngambil volume dekokta itu dalam mili, maka ini nanti konsentrasi terhitungnya ini juga harus kita ubah ke mili dulu. Yang miligram per liter kita ubah jadi miligram per mili. Setelah sama dia semuanya, lalu kemudian faktor pengenceran juga kita hitung, volume labu dibagi dengan volume larutan diambil, labu kan labu 10 yang kita pakai ya. Kemudian yang kita ambil induknya kan 3,3 mili. Maka dia menjadi faktor pengencerannya 3,33. Massa dekoktanya karena kita pakai miligram, maka juga ini harus jadi miligram. 10 gram itu menjadi 10.000 miligram. Kita hitung kadar flavonoidnya pakai rumus ini. Kita kali-kalikan, lalu kemudian kita bagi dengan masanya. Lalu setelah itu kita rata-ratakan dari 3 kali pengulangan ini, kita rata-ratakan dapat 1 kadarnya. Itu 0,0000 3 kali 404. Jadi 4,04 kali 10 pangkat 3. Ketika dipersenkan ini menjadi 0,04%. Itu aja dulu yang bisa Ibu jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan.